Apa hukum cicilan emas di mana sekarang banyak mencatat banyak mengatasnamakan syariah dalam cicilan emas. Allahu alam. Yang saya tahu sampai hari ini semua buku fikih yang mengikuti sunnah Nabi SAW tidak membolehkan. Yang saya tahu, karena emas itu kata Nabi SAW, al-zahab bil-zahab, yadan biyadin, mithlan bimithl. Hadis sahih riwayat Bukhari. Emas harus dengan emas, ya kan gitu. Tangan di tangan, cash, gitu kan. Tidak boleh cicil. Itu memang perintah Nabi SAW. Khusus masalah emas seperti ini, maka lebih baik jangan. Kredit emas apakah diperbolehkan di dalam Islam? Tidak. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil-fiddati yadan biyadin sawa'an bisawa. Menukar emas dengan emas, menukar perak dengan perak harus sama beratnya, satuannya, dan harus tunai. Fa idza ikhtalafat al-asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Bila berbeda jenisnya, seperti menukar emas dengan perak atau perak dengan emas, boleh tidak sama ukurannya, tapi harus tunai. Tidak satu mazhab para ulama pun yang membolehkan menukar emas dengan perak dengan cara tidak tunai atau dengan cara hutang. Maka cicilan emas, cicilan emas yang ada di produk beberapa bank syariah, nggak tahu saya sekarang masih ada atau tidak? Masih? Allah Ta'ala. Ini adalah riba, karena Anda membeli emas dengan cara tidak tunai. Keluar masjid habis sholat subuh. Apa hukum kredit emas? Sementara MUI memperbolehkan kredit emas diumumkan oleh ketua MUI. Namun kami dengar dari beberapa ulama Ahlus Sunnah bahwa kredit emas itu haram. Zahab bi zahab, fiddah bi fiddah. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, gandum yang sudah lepas kulit dengan lepas kulit, syair bisyair yang sebelum lepas kulit, malh, garam dengan garam, maka dia riba, kecuali yadan biadin, kecuali langsung cash. Adapun dengan tenggat waktu, maka riba. Emas harus cash. Makanya ketika ditanya ke ulama Saudi Arabia, bagaimana dengan jual beli rupiah ke dolar, rupiah ke rial? Kalau langsung cash, maka dia tidak riba. Uang dengan uang. Nah, ini emas zaman Nabi itu mata uang. Tak ada uang kertas. Uang kertas itu ada setelah Presiden Amerika menetapkan membuat duit kertas sebanyak emas yang ada di negeri itu. Duit kertas itu sebagai wakil emas. Maka ada zakat duit. Mana ada zakat duit? Zaman Nabi tak ada duit. Zakat emas, senilai emas. Di zaman ini sudah hampir disepakati oleh para ulama bahwasanya yang namanya emas sama perak sama uang itu sama-sama dihukumi dengan naqd, termasuk amwal ar-ribawiyah yang mengandung unsur riba di dalam bertransaksi. Harus ada aturan-aturan khusus, di antaranya jual beli emas harus kontan dan diserah terimakan langsung, namanya hulul, kemudian yadan biyadin. Adapun masalah nilai berbeda-beda, dengan dolar beda, dengan rupiah beda. Sebab uang dianggap seperti naqd. Kalau nanti ada khilaf masalah ini, kita membahas masalah ini. Kita juga menulis pembahasan masalah itu dengan panjang lebar. Cuman kesimpulannya adalah sama, naqd dan ada riba di dalamnya. Jadi begini, kredit emas, biarpun katanya ada bank syariah yang mengenankan, itu memperkenankan, maka kami sampaikan, kalau memang Anda sebagai bank syariah ingin didukung, hal-hal semacam ini nggak ada perlunya Anda hadirkan, wahai bank syariah. Saya mendukung sekali dengan adanya bank syariah agar orang terhindar dari riba. Tapi jangan mengadakan kredit emas. Tidak mendesak orang mengkredit emas. Memang mau mati nggak punya emas. Tidak perlu membuat kredit emas. Nggak harus ada kredit emas. Kalau ada orang yang pengen beli emas, caranya ya tabung saja di bank syariah Anda. Kalau sudah memenuhi syarat, dipanggil saja, ibu mau beli emas, ya langsung panggil, transaksi beli emas baru, uangnya sudah ada, emasnya ada.
Tapi kalau kredit emas uang nyusul tidak akan masuk umur ribawiyah karena tidak ada yad dan biyadin dan tidak ada khulul di situ. Maka masuk riba. Riba yad sama riba nasiah. Dan riba itu tidak harus ada yang dirugikan dalam fikih itu. Riba tidak harus ada yang dirugikan. Maka ibu yang solehah, Anda sebisa mungkin Anda beresin, Anda selesaikan. Anda bayar, Anda selesaikan dan Anda putus, jangan diulang lagi setelah itu. Dan minta ampun kepada Allah agar uang Anda berkah. Emas Anda juga berkah. Seperti itu. Ini yang kami ketahui dan semoga kita semuanya bisa dijauhkan dari yang riba. Enggak mendesak. Semoga Anda kalau beli emas enggak pakai kredit lagi. Amin. Banyak duit. Ngapain kredit ya? Enggak punya duit kredit. Kredit langsung kontan. Saya punya duit banyak. Mau belikan gelang istri saya 6 on. Itu. Enggak pakai kredit-kreditan sudah. Jangan biasa kredit-kredit apalagi kredit yang emas yang seperti itu. Ya, semoga Allah menjauhkan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.